وعلمه البيان وأنعم عليه بالإيمان والإحسان في كل زمان ومكان وأنزل عليهم القرآن. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang menciptakan manusia, mengajarkan kepadanya bagaimana dia berbicara, memberikan nikmat iman, ihsan di setiap masa, di setiap tempat, dan Allah menurunkan kepada mereka Al-Quranul Karim. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, ini hari ke-11 dari bulan Ramadan. Entah sudah sampai juz keberapa kita di hari ini. Yang paling minim ya masuk juz ke-11. Tapi sebagian ada yang sudah 2 kali khatam Al-Quran Al-Karim. Ada yang sudah 3 kali. Semua kembali kepada semangat kita dan taufik Allah Azza wa Jal di bulan Ramadan ini. Ahibati fillah, sekitar 1454 tahun yang lalu, di bulan Ramadan, di malam-malam ganjil dari akhir bulan Ramadan, turun seorang makhluk yang mulia. Jalan dan langkahnya cepat. Dia turun dari sebuah gua dalam kondisi cemas. Tubuhnya menggigil ketakutan. Sesampainya di rumah, dia mengatakan kepada keluarganya, "Zammiluni, zammiluni. Selimuti aku. Selimuti aku." Sang istri tercinta menyelimutinya, menenangkan jiwanya, menanti sampai dia bercerita. Akhirnya dia bercerita tentang datangnya seseorang yang mendekap dirinya di dalam gua, sehingga dia susah bernafas. Dan orang itu mengatakan, "Iqra." Ketika aku dilepas, aku mengatakan, "Ma'ana biqari." Aku gak bisa baca. Lalu aku didekap lagi sampai susah bernafas. Lalu dilepasnya lagi dengan mengatakan, "Iqra." Aku pun menjawab yang sama. "Ma'ana biqari." Aku gak bisa baca. Yang ketiga kali, Nabi pun menjawab dengan sama. Lalu makhluk itu mengatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam." Hibbati fillah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quranul Karim, dan kita sekarang berada di bulan tersebut. Peristiwa turunnya wahyu yang pertama, Jibril mewahyukan kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk membaca. Tapi akhirnya beliau tidak membaca dari kertas. Beliau membaca dari bacaan Jibril. Beliau menghafalnya. Dan peristiwa itu terus berlanjut di setiap bulan Ramadan. Di mana Jibril alaihissalam datang
menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertadarus, bermudarasah. Nabi menyetorkan hafalannya kepada Jibril alaihissalam. Jibril menyimaknya bahkan di tahun ke-10 Hijriah. Itu 2 kali Nabi alaihissalam menyelesaikan Al-Quran, bermudarasah dengan Jibril alaihissalam. Hibati fillah. Tapi yang dilakukan bukan sekedar membaca. Yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan adalah mudarasah. Apa makna mudarasah ini? Sebuah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang banyak manusia mungkin sekarang lebih suka bermudarasah urusan fulus, bermudarasah urusan ekonomi, grup-grup WhatsApp yang dibikin hanya untuk mudarasah, untuk kajian, kadangkala hal-hal yang kurang bermanfaat. Ahibati fillah, apa arti mudarasah? Secara bahasa, mudarasah ini berasal dari asal kata darasah, kemudian darasah, yang memiliki beberapa makna. Di antara maknanya adalah membaca. Baik lewat hafalan atau lewat tulisan. Dikatakan darasal kitab darsan wa dirasa, itu orang darasal kitab. Apa maknanya darasal kitab? Disebutkan idza qara'ahu, apabila dia membaca kitab tersebut, wa aqbala alaihi, dia serius mengkaji kitab tersebut, liyahfadhahu wa yafhamuhu, agar dia menghafal dan memahaminya. Menghafal dan memahaminya. Itu disebut orang itu mudarasah. Jadi tadarus yang sebenarnya itu bukan sekedar membaca kemudian disimak. Naam, ada makna mudarasah di sana. Tapi makna yang sebagian kecil saja. Ahibati fillah, kalau tadarus kumpul orang-orang membaca Al-Qur'anul Karim untuk menghasilkan ilmu. Jadi bukan hanya tadarus itu membaca saja, nggak ada ilmu yang didapat. Ada ilmu yang didapat, dihasilkan dari tadarus tersebut. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Di bulan Ramadan ini Al-Quran banyak dibuka, banyak dibaca. Namun seperti tema kita hari ini, kebanyakan hanya sekedar membaca tanpa mengkaji isi dan mentadabburinya. Sehingga tadarus yang dilakukan hanya mengamalkan salah satu makna dari mudarasah itu. Para ulama menyebutkan tadarasal qaum al-Quran. Dikatakan kaum itu tadarus Quran. Kapan? Idza qara'uhu wa tadabbaru ma'aniyahu. Ketika mereka membacanya, kemudian mentadabburi makna-maknanya. Kenapa Anda meminta jamaah untuk membaca? Yang lain menyimak, kemudian diartikan, kemudian kita kaji. Karena itu yang disebut tadarus yang sebenarnya. Yang kita lakukan sekarang ini, ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran, kemudian dibacakan arti dan maknanya, kemudian dikaji tafsirnya, maka kita sedang tadarus Al-Quran Karim. Walaupun tidak seluruh Al-Quran Karim. Ahibati fillah, kalau orang tadarus sekedar membaca saja, ataupun kita di rumah sekedar membaca Al-Quranul Karim, alhamdulillah. Tapi kita harus tahu Al-Quranul Karim diturunkan bukan hanya untuk itu. Al-Quran ini diturunkan sebagai lentera yang menerangi manusia tatkala mereka dalam kegelapan.
Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk tatkala mereka susah menemukan jalan keluar. Al-Quran diturunkan untuk memberikan rasa keadilan tatkala manusia tenggelam di dalam kezaliman. Al-Quran berisi ilmu yang mengusir kebodohan. Allah berfirman di surat Al-Isra ayat 9. Coba dibaca tuh. Supaya kita tahu untuk apa Quran ini diturunkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna ajran kabira. Sungguh Al-Quran ini memberikan petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberikan gembira kepada orang mukmin mengerjakan kebajikan, dan mereka akan mendapat pahala yang besar. Masya Allah, barakallahu fikum. Anak kok lihat ada seragam resek dari bacaan antum tadi ya. Nggak jernih bacaannya. Mungkin karena pakai kipas angin antum. Baik, barakallahu fikum. Allah Azza wa Jal mengatakan inna hadzal Qur'an. Ini Quran. Yahdi lillati hiya aqwam. Allah menurunkan Al-Quranul Karim untuk memberikan petunjuk ke jalan yang paling lurus. Kalau kita melihat di dunia ini, antum lihat jalan yang paling cepat menyampaikan kepada tujuan. Jalan yang paling enak dilalui. Jalan yang paling tidak menghabiskan energi adalah jalan yang lurus. Apalagi kita lagi ngobrol sama MBI ya, Muslim Baker Indonesia. Antum lihatlah, antum paling suka jalan yang kayak apa? Jalan yang lurus, enak jalannya, itu antum bisa menikmatin, bisa ngegas, ada yang sampai mungkin 120, 160, mungkin ada yang sampai 200. Ketika jalannya lurus, makanya percobaan untuk mobil, untuk motor, kadang-kala untuk kecepatannya diuji di jalan yang lurus mereka. Dan Quran memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, yang paling lurus, kepada jalan kebaikan. Dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman yang beramal soleh. Bagi mereka pahala dan ganjaran yang besar di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Ahibati fillah, kalau ternyata Al-Quran yang sudah diturunkan sejak 1454 tahun yang lalu, yang awalnya di Gua Hira, sampai hari ini, ternyata banyak manusia yang meninggalkan Al-Quranul Karim. Bahkan di masa itu saja, Nabi SAW mendapatkan beberapa dari kaumnya yang gak suka dibacakan Quran kepada mereka. Bahkan kalau ada bacaan Quran berusaha untuk membuat suara-suara yang membuat orang itu jadi terlena dari bacaan Al-Quranul Karim. Padahal Nabi ada. Nabi itu hadir di tengah-tengah mereka. Membacakan langsung dari Jibril kepada orang-orang yang ada di Mekah. Tapi mereka meninggalkannya. Generasi selanjutnya tetap ada orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Sampai saat ini tetap ada. Yang sampai hari ini Muslim gak bisa baca Quran. Ada. Oh gak bisa belajar. Kenapa? Engkau gak buta huruf. Engkau bisa baca tulisan Latin. Engkau belajar tahunan. Terus kenapa engkau gak baca Quran? Jamaah rahimakumullah. Di surat Al-Furqan ayat 30. Coba dibaca nih. Bagaimana Nabi mengeluh, mengadu kepada Allah Azza wa Jalla tentang kondisi kaumnya. Bukan karena masalah ekonomi, bukan karena masalah kesehatan, tapi karena masalah yang sangat urgen sekali. Tafadhol.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Dan Rasul Muhammad berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Nah, satu yang diabaikan, tidak diacuhkan, ditinggalkan oleh manusia. Padahal nih kitab diturunkan. Allah mengatakan, Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kata Allah, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar engkau sengsara. Artinya jangan difikir ketika Quran diturunkan membuat hidup manusia sengsara. Engkau salah. Kapan dunia jadi bercahaya? Kapan kebodohan terusir? Dan kapan kezaliman pergi? Tatkala Quran turun. Baca sejarah. Allah tidak ingin menyusahkan kita. Tapi kita yang meninggalkan Al-Quranul Karim. Sehingga jadi susah hidup kita. Mau bicara ekonomi susah. Bicara kesehatan susah. Mau bicara sosial susah. Karena kita meninggalkan Al-Quranul Karim. Sesuai dengan kadar kedekatanmu dengan Al-Quranul Karim. Maka seperti itu kebahagiaan yang akan kau dapat. Kenapa? Karena Quran turun bukan untuk menyengsarakan. Artinya untuk memberikan kebahagiaan kepadamu. Tinggal kau mau apa tidak. Al-Imam. Sebelum bicara Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Para sahabat Nabi. Ada yang disibukkan dengan aktivitas dia. Kemudian gak bisa mengkaji Al-Quran dengan dalam. Kesibukan apa? Kesibukan jalan-jalan, kesibukan naik motor. Ada yang orang Masya Allah mandiin motornya setengah jam, ngaji 5 menit. Touring pakai motornya Masya Allah. Berjam-jam. Jakarta, Jogja umpamanya Masya Allah. Tapi ngaji setengah jam udah capek. Kajian disampaikan ustadznya tidur. Khalid bin Walid, Saif min suyufillah al-maslulah, pedang di antara pedang-pedang Allah yang terhunuskan, panglima perang yang tak terkalahkan. Subhanallah, dia berkata, dia nyesel ya karena nggak bisa ngaji Quran. Apa kata dia? Syaghalana al-jihad an ta'limil Quran. Sungguh jihad itu telah menyibukkan kami dari mengkaji Al-Quranul Karim. Jihad yang menyibukkan dia. Menegakkan agama Allah. Dia pun tetap menyesal. Karena tuh orang tahu dengan fadilah membaca dan mengkaji Al-Quranul Karim. Sedangkan kita nggak baca Quran. Mak-mak mungkin nggak baca Quran, sibuk karena bikin kue. Karena mau jualan ini, jualan itu, mau makan ini, makan itu. Sehingga berjam-jam waktunya dihabiskan di dapur. Kalaupun baca, kita nih, ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ketika menguraikan berbagai macam jenis manusia dalam mengabaikan Al-Quranul Karim. Dalam meninggalkan Al-Quranul Karim. Yang pertama kata beliau, hajru sama'ihi wal iman bihi wal isra' ilaih. Meninggalkan mendengar Al-Quran Karim. Yang ada di telinganya suara-suara mantra-mantra syaitan yang membuat orang jingkrak-jingkrak. Ada orang yang menjauhi Al-Quran Karim dengan tidak mau mendengarkan. Dadanya jadi sempit kalau ada Quran dibacakan. Na'udzubillah min dzalik. Ini pertanda hati yang rusak.
Kalau ada Quran dibacakan, antum susah. Ada musik diperdengarkan, antum gembira. Maka hati antum sedang sakit. Mungkin sudah rusak. Orang mendengarkan Al-Quran, kita tahu sifat orang-orang beriman. Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, ini Quran dibacakan kepada mereka, apa yang akan terjadi dengan orang yang mendengarkannya? Zadathum imana. Akan bertambah level keimanan mereka. Tapi kalau orang munafik mendengarkan Al-Quranul Karim, mungkin dia jijik. Bagaimana akan bertambah keimanannya? Bagaimana dia akan mengimani Al-Quranul Karim? Sedangkan dia sudah terkena penyakit, entah, semoga Allah menyembuhkannya. Tuh, ada orang yang mengabaikan, tidak mau mendengarkan, tidak mau menyimak, tidak mau memperhatikan, apalagi mengimaninya. Yang kedua, hajrul amali bihi wal wuquf 'inda halalihi wa haramihi wa in qara'ahu wa amana bihi. Yang kedua nih, model mengabaikan Al-Quran adalah dengan tidak mengamalkan isinya. Tidak mau mempraktekkan yang halal dan yang haram. Walaupun dia membacanya, walaupun dia beriman, dia masuk kategori orang yang mengabaikan Al-Quran Karim. Gimana jamaah? Quran ini turunkan, di situ ada penjelasan-penjelasan tentang ini loh yang halal, ini loh yang haram. Tapi dia baca, mungkin dia ikut tadarus, mungkin dia menyimak, tapi dia tidak mengamalkan. Tidak berhenti dia di aturan-aturan yang ada di sana. Yang ketiga, hajru tahkimihi wa tahakum ilaihi fi usuliddin wa furu'ihi. Ya, tidak mau menjadikan Al-Quran sumber hukum. Ada masalah, nggak mau kembali sama Al-Quran. Ada pertikaian, ini Quran, nggak mau. Ribut, debat dalam urusan agama. Padahal Allah Azza wa Jalla mengatakan, Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Kata Allah, kalau kalian bertikai dalam satu masalah, kembalikan kemana? Ilallah. Kepada Allah Jalla Jalaluh, kepada Qur'annya. Tapi ada yang nggak mau. Wa ila rasul, kepada sunnahnya. Dia tetap ikut pendapat fulan, katanya fulan, hukumnya fulan. Tuh orang-orang yang mengaku muslim tapi kemudian mengabaikan, tidak menjadikan Al-Quran Karim sebagai sumber hukum dia, sumber untuk mencari solusi. Itu termasuk orang-orang yang mengabaikan Al-Quran Karim, meninggalkan Al-Quran Karim walaupun dia baca. Yang keempat adalah hajru tadabburihi wa tafahumihi wa ma'rifati ma aradal mutakallim bihi. Tuh, meninggalkan, tidak mau mentadabburinya, tidak mau memahaminya, nggak mau tahu apa isinya. Baca doang. Jadi ada orang yang sibuk membaca dengan matanya dia melihat. Dengan lisannya, tanpa hatinya ikut dalam bacaan lisan dan pandangan matanya. Dan ini termasuk mengabaikan Al-Quran Karim. Baca terus, baca. Tapi antum nggak mau memahaminya, mentadabburinya. Ahibati fillah, para ulama mengatakan, man lam yaqra'il Qur'an faqad hajarahu. Barang siapa yang tidak membaca Al-Quranul Karim, maka dia termasuk orang yang mengabaikan Al-Quranul Karim.
Wa man qara'al Qur'an wa lam yatadabbar ma'aniyahu faqad hajarahu. Barang siapa yang membaca Al-Qur'anul Karim, ngaji, tapi dia tidak mau memahami, mentadabburi maknanya, maka dia termasuk orang yang mengabaikan Al-Qur'anul Karim, meninggalkan Al-Qur'anul Karim walaupun dia hatam Qur'an. Yang ketiga, wa man qara'ahu wa tadabbarahu wa lam ya'mal bihi wa man lam ya'mal bima fihi faqad hajarahu. Barang siapa yang membacanya, memahami artinya, mentadabburinya, tapi dia tidak mengamalkan isinya, maka dia sama aja orang yang mengabaikan dan meninggalkan Al-Qur'anul Karim. Di antara para ulama ada yang mengatakan wa tilawatul Qur'an haqqa tilawatihi, yang disebut membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang sebenarnya. Bacaan Al-Qur'an dengan bacaan yang sebenarnya. Gimana maksudnya? Dia mengatakan ayyashtarika fihi lisan wal aqlu wal qalb. Hendaklah bersekutu dalam bacaan ini lisan dia, akal dia, dan hati dia. Jadi disebut orang baca Quran. Oh, ini orang baca Quran. Ini orang Masya Allah qari. Bukan yang suaranya bagus. Bukan yang sekedar hafal 30 juz. Bukan. Yang membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Yang nanti Al-Quran kelak akan memberikan syafaat kepada dia. Akan membantu dia dalam proses perjalanan dia menuju ke surga Allah Azza wa Jal. Adalah yang lisannya, akalnya dan hatinya bercampur jadi satu ketika membaca. Fahadzul lisan tashihul huruf bitartil. Bagian lisan apa ketika membaca? Yaitu mensahihkan huruf-huruf dengan membacanya. Artinya ada tajwid yang dia baca, makhraj-makhrajnya benar. Itu bagian lisan. Wahadzul aqli tafsirul ma'ani. Adapun akal kita menafsirkan maknanya. Apa artinya? Itu akal. Wahadzul qalbi al-itti'ad wa ta'athur bilinzijar wal i'timar. Adapun bagian hati yaitu mengambil pelajaran dari apa yang dibaca, makna yang sudah dia ketahui, dia mengambil pelajaran dengan hatinya sehingga dia ternasehati. Dia terdampak dengan perintah-perintah dalam Al-Quranul Karim. Ada perintah, ada larangan yang dia tahu dia masih melanggar larangan tersebut. Ada perintah yang dia belum melaksanakannya. Kemudian dia di sini ada surga yang Anda belum berlomba-lomba ke sana. Di sini ada neraka yang seakan-akan jalan Anda sedang menuju ke sana ketika membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim. Lisan, akal, dan hati bersatu. Fal lisan yurattil wal aqlu yutarjim wal qalbu yatta'id. Lisan membaca, akal memaknai, dan hati mengambil pelajaran dari. Itu jamaah. Itu yang keempat tadi ya, mengabaikan Al-Quran yang keempat. Ada yang kelima, yaitu hajrul istishfa wa tadawi bihi. Meninggalkan, gak mau menjadikan Quran sebagai obat. Enggak. Dalam segala penyakit. Mau penyakit fisik, mau penyakit batin, dia gak mau berobat. Padahal jamaah, Rasulullah SAW berobat dengan Al-Quran Karim. Dan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran Karim bahwa Al-Quran ini syifa. Nah, coba dibuka Qurannya. Di surat Al-Isra ayat 82. Surah Al-Isra ayat 82.
الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Naam, jemaah. Penawar, syifa. Ada penyakit, ada racun. Dengan Al-Quranul Karim akan pergi. Syifa'un lima fis sudur. Di ayat yang lainnya Allah mengatakan Quran ini. Nah, coba dibaca di ayat lainnya surat Yunus ayat 57. Di surat Yunus ayat 57. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Kurang apa sekarang jemaah? Allah jadikan Quran itu pelajaran. Di mana kita mau ambil pelajaran kalau kita tidak mentadabburinya, tidak memahaminya? Quran itu penyembuh untuk penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Pemahaman-pemahaman yang menyeleweng. Obatnya Quran. Hudan, petunjuk, warahmah, dan rahmat, kasih sayang Quran ini. Masya Allah. Kita berada di bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan berkah dan rahmah. Subhanallah. Kemudian kita di bulan Al-Quranul Karim yang diturunkan sebagai rahmat. Bersama Nabi Muhammad SAW yang merupakan rahmatan lil alamin. Ahibati fillah. Jadi setelah kita menyimak penjelasan para ulama tentang bagaimana kita membaca Al-Quranul Karim, saatnya kita bermudarasah. Umat Islam perlu mengkaji. Bareng dia kaji, ada yang baca, ada yang membaca tafsirnya, ada yang menyimpulkan pelajaran-pelajaran darinya. Apa maksud dari ayat ini? Agar kita mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan sekedar membaca tadarusan, yang satu membaca, yang satu menyimak saja. Ya, itu termasuk tadarus. Tapi ada banyak kesempatan untuk jadi lebih baik hilang dari kita. Khususnya di bulan Ramadan. Makanya ketika antum baca sendiri, ahlan wa sahlan, tafadhal. Baca sama teman tadarus, ada yang menyimak. Jadi jangan sampai yang menjadi target kita, yang penting hatam, bertahun-tahun antum hatam Al-Quran, hurufnya saja, tapi maknanya. Yang itu dengan akal kita dapat memahami, membaca tafsirnya. Kita belum. Apalagi yang dengan hati, yaitu mentadabburinya, mengambil pelajaran darinya. Jadi kalau sekedar membaca, dia baca doang dengan lisannya. Ada yang naik, membaca plus mengartikan. Udah tahu artinya. Naik lagi, membaca, mengartikan dengan akalnya, dan mengambil pelajaran dengan hatinya. Ini harus kita lakukan jamaah. Nggak hanya di bulan Ramadan. Subhanallah. Di surah Ali Imran, Allah Azza wa Jal menyebutkan tentang orang-orang Rabbaniin,
Orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yang mengamalkan agama ini, yang mendapatkan pembelajaran, pendidikan dari Allah Azza wa Jalla. Apa sih kerjaan mereka? Coba dibuka di Ali Imran ayat 79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma kana li basyarin ay yu'tiyahul kitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbaniyina bima kuntum walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah. Tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi Allah karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Nah, di sini jemaah, sebab turunnya ayat ini adalah tatkala datang orang-orang Nasrani dari Najran ke kota Madinah. Lalu ketika terjadi dialog antara Nabi dengan mereka sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan Nabi Isa itu nyuruh kami untuk beribadah kepadanya. Subhanallah. Maka turun ayat ini. Nggak ada nabi yang dikasih wahyu sama Allah Subhanahu wa taala, turunkan kebanyakan kitab, kemudian dia menyuruh orang-orang untuk menyembah dirinya. Nggak ada kayak gitu tuh. Tapi yang dikatakan oleh para nabi itu kunu rabbaniin. Jadilah kalian ulama-ulama yang mengamalkan apa yang diperintahkan kepada kalian. Bima kuntum tu'allimunal kitab, kalian jadi guru, ngajar, dan kalian belajar. Itu yang menyebabkan orang akhirnya menjadi orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Artinya kita diperintahkan untuk bermudarasah, mengkaji Al-Quranul Karim. Bukan hanya maknanya, tapi sampai kepada pengamalannya dalam kehidupan ini, mengambil pelajaran darinya. Rasulullah SAW kejadian bersama Jibril, bagaimana setiap Ramadan Jibril alaihissalam datang tuh untuk bermudarasah bersama Nabi alaihissalam. Kemudian hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah suatu kaum yang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah. Tadi kita menyimak perkataan ulama, membaca yang sebenarnya seperti apa. Dengan lisan, dengan akal, dan dengan hati. Yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Dan mereka mengkaji, mempelajari, menghafal, memahami artinya, mentadabburi, kemudian mengamalkannya. Itu tadarus. Inilah yang kemudian illa nazalat alaihimus sakinah. Melainkan sakinah akan turun kepada mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Rahmat akan turun meliputi mereka. Wa haffathumul malaika, dan malaikat-malaikat akan turun mengelilingi mereka jamaah. Wa dzakarahumullah fi man indah. Dan Allah Azza wa Jalla akan menyebut-nyebut mereka di sisi malaikat-malaikatnya tentang orang-orang yang ngaji plus mengkaji arti dan memaknai serta kemudian mengamalkannya, mengambil pelajaran darinya. Kalau kita bicara pahala, naam, pahala baca Quran udah tahu semuanya satu huruf dapat 10 kebaikan. Gak tahu artinya antum dapat, tapi ketika antum tahu artinya,
kemudian mengamalkannya. Di sini fadilah Quran itu akan full, maksimal buat kita. Jamaah rahimakumullah. Para ulama ketika mengkaji tentang bagaimana kita supaya tadarus Qur'annya ini lebih menghasilkan. Supaya bukan cuma dapat hataman selesai. Mereka menyebutkan ada 2 kaidah. Ini metode untuk mengkaji atau tadarus Al-Quran Al-Karim. Yang pertama adalah al-qira'ah wat-tadabbur wat-tabassur. Yang pertama membaca hurufnya, kemudian mentadabburinya, kemudian menelaah lebih dalam lagi. Kalau mungkin tadi yang disebutkan membaca hurufnya, mengkaji maknanya, kemudian mendalami pelajaran-pelajaran dari ini. Itu tuh yang pertama dilakukan. Untuk baca hurufnya. Artinya di sini perlu adanya tahsin. Ini orang-orang yang sudah tua, yang mungkin dulu nggak sempat belajar Al-Quran, atau sudah bisa baca Ustaz, tapi tajwidnya nggak benar. Ya sekarang panggil Ustaz. Kalau nggak bisa, sekarang kan kondisi COVID-19, ada yang bisa online ngaji sama Ustadz. Untuk mengkaji tentang tadi huruf-hurufnya, makhraj-makhrajnya supaya benar. Dibaca tuh. Kemudian maknanya, kemudian pelajaran-pelajaran dari dalamnya. Agar kita dapat nih secara sempurna yang berkaitan dengan kaidah pertama ini, harus ada 2 hal yang dilakukan sama kita. Yang pertama, memastikan pemahaman yang benar. Maknanya, ilmunya itu harus benar. Supaya nggak salah, karena ada orang mengkaji Al-Quran Al-Karim kemudian menyimpang. Ada yang kemudian nggak sholat. Gara-gara dia baca Quran Al-Karim. Ana baca dalam Al-Quran Al-Karim, aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat untuk mengingatku, dan aku sudah ingat Allah, jadi nggak perlu lagi yang namanya sholat. Muncul kemudian kelompok yang namanya iling, yang penting ingat Allah Subhanahu Wa Taala, nggak perlu sholat. Ini salah satu sebabnya karena dia membaca Al-Quranul Karim atau mendapatkan pemahaman dari gurunya tentang pemahaman yang salah dari Al-Quranul Karim. Maka kita diperintahkan untuk mentadabburi dengan benar. Allah berfirman di surat Muhammad ayat 24. Coba. Surat Muhammad ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Qur'an, ataukah hati mereka sudah terkunci? Nah, ini artinya perlu ada tadabbur Al-Quran Al-Karim supaya kita bisa masuk ke kaidah yang kedua. Kaidah yang pertama kita membaca, memahami artinya, mentadabburi. Itu kalau kita mau disebut kita mudarasatul Quran. Kita tadarus Quran yang sebenarnya. Ada orang-orang yang gimana dia mau beramal, jamaah? Maknanya aja nggak tahu. Gimana antum mau beramal sekarang? Ketika dibacakan kepada antum ayat-ayat Allah yang kita tahu dia berbahasa Arab. Kemudian antum hanya menunduk-nundukkan kepala, hanya takjub dengan suara yang membacanya. Hanya itu. Karena indahnya suaranya. Bukan karena kandungan yang ada di dalamnya. Maka di sini Allah memerintahkan untuk tadabbur. Dan juga untuk memikirkan di surat Saba ayat 46. Coba dibaca. Surat Saba ayat 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Qul innama a'idzukum biwahidah an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru ma bisahibikum min jinnah in huwa illa nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Katakanlah, aku hendak memperingatkan kepadamu satu hal saja, yaitu agar kamu mencari kebenaran karena Allah dengan ikhlas, berdua-dua atau sendiri-sendiri. Kemudian agar kamu pikirkan tentang Muhammad, kawanmu itu tidak gila. Kawanmu itu tidak gila sedikit pun. Dia tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan bagi kamu sebelum menghadapi azab yang keras. Barakallahu fikum. Tuh, Nabi SAW meminta kepada mereka untuk berfikir. Allah yang nyuruh. Dikasih nasihat sama Nabi SAW. Kalau nggak mau berfikir, artinya tidak mau memahami apa yang dibacakan kepada mereka. Ini Quran bener apa enggak? Ada orang enggak bener Al-Quranul Karim. Baca dulu, pikirkan. Masalahnya orang-orang itu nggak dapat hidayah karena mereka menjauh dari memaknai dan mentadabburi Al-Quranul Karim. Ya, seringkali ada pertanyaan, Ustadz bagaimana supaya nggak futur? Supaya imannya naik terus? Baca Qurannya. Pikirkan isinya. Tadabburi. Ini yang akan mengantarkan antum akan bertambah keimanannya dan akan mengamalkan isinya. Baik, itu yang pertama. Ini berkaitan dengan kaidah yang pertama tadi, jemaah. Yang kedua, berkaitan dengan kaidah yang pertama juga, berakhlak dengan akhlaknya Al-Quranul Karim. Berakhlak dengan akhlaknya Al-Quranul Karim. Dan itu Rasulullah SAW. Ketika datang ya orang-orang ke rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha, mereka bertanya tentang gimana sih perilaku Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa sih yang dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam ketika beliau di rumahnya, ngapain aja beliau. Aisyah radhiyallahu taala anha tidak panjang lebar, dia hanya mengatakan kana khuluquhul Quran. Perilaku Nabi alaihi salatu wasallam itu Quran. Beliau seakan-akan Quran yang berjalan, yang jadi contoh untuk umat manusia. Makanya kalau ada muslim kemudian orang-orang mengatakan, masa Islam kayak gitu? Ya memang dia tidak memberikan contoh bagaimana Islam yang sebenarnya. Jadi yang pertama, kita harus benar-benar memahami artinya, membacanya, memaknainya, mengambil pelajaran darinya. Yang tentu hal itu tadi memastikan ilmu kita jangan salah ketika memaknai Al-Quranul Karim, kemudian menjadikan Al-Quran sebagai sumber akhlak kita. Kita jadi berakhlak sama akhlaknya Al-Quranul Karim. Kalau berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan muamalah, birrul walidain, urusan ekonomi, urusan politik, urusan hukum, Quran. Akhlaknya dia Quran. Ini buat orang yang beriman. Kalau engkau mengaku bertadarus mengkaji Al-Quran seperti itu. Kaidah yang kedua adalah belajar Al-Quran ini dengan metode talaqi. Artinya mengambil dari guru. Bukan sekedar pokok bisa bahasa Arab, bisa ngaji. Enggak. Ngambil dari guru Al-Quran Al-Karim. Ada yang ngajarin. Ada yang membacakan kepada kita. Atau kita membacakan kepada dia. Ada yang memperbaiki bacaan kita. Disinilah makna tadarus tadi. Engkau tidak sendiri. Ada orang lain yang memperbaiki bacaanmu. Rasulullah SAW menyetorkan hafalannya kepada Jibril alaihissalam. Jibril membacakannya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena ada orang bisa bahasa Arab, nggak bisa baca Quran. Contoh nih, ada salah satu mahasiswa bisa bahasa Arab, suruh baca Quran. Rupanya dia nggak pernah baca Quran.
Atau dia baca petikan-petikan Quran dalam kitab. Suruh baca alif lam mim. Dia baca alama. Emangnya dibaca alama? Enggak. Di sini pentingnya talaki. Mengambil dari guru bacaan kita. Agar kita nggak salah. Panjang pendeknya. Terkadang ada huruf yang harus dibaca tebal. Ada yang dibaca nggak tebal. Ada guna. Itu dengan talaki. Sehingga bacaanmu sesuai dengan bagaimana Jibril membacakannya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengatakan, man arada an yaqra al-Quran radban kama unzil, barang siapa yang ingin membaca Al-Quranul Karim seger seperti bagaimana dia diturunkan, hendaklah dia membacanya kepada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ibn Ummi Abd, Abdullah bin Mas'ud. Baca sama dia tuh. Artinya ada perintah untuk bertalaki, baca sama dia. Maka ini penting, yang sudah baca Quran ya, mungkin dia perlu setoran bacaannya untuk mengingat kembali apa yang selama ini telah dia baca. Mungkin ada bacaan-bacaan dia yang kurang baik. Ini kalau ingin mudarasatul Quran, ingin memakmurkan Ramadan ini sebagai syahrul Quran, bukan hanya hurufnya. Ustaz, kalau baca hurufnya doang boleh? Boleh, nggak ada larangan. Cuma kalau ingin dikatakan saya sudah menghatamkan Al-Quranul Karim, maka tadi itu 3. Kau sudah hatam, hurufnya sudah selesai, maknanya sudah kau baca, pelajaran-pelajarannya sudah kau ambil, sehingga kemudian kau muncul jadi manusia-manusia Qurani yang berakhlak dengan akhlak Al-Quranul Karim, sehingga di bulan Ramadan engkau jadi lebih baik. Kenapa? Aku baca di Al-Quran. Engkau meninggalkan yang haram, engkau meninggalkan riba, engkau nggak memakan ini, engkau nggak akan main judi, engkau akan menundukkan pandanganmu kalau ketika ada wanita. Kenapa? Ana baca di Al-Quran. Semua itu karena Al-Quranul Karim. Dan Allah turunkan Al-Quran Karim, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau ada yang meragukan, karena dia tidak membaca dengan 3 hal. Tidak dengan lisannya, mungkin hanya dengan lisannya, mungkin hanya dengan akalnya, tapi dia tidak dengan hatinya. Hadza wallahu a'lam bishawab jamaah. Mungkin sebagai penutup nih, ana minta dibacakan surat Al-Muzammil. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang kedudukan Quran ini. Nah, baca surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan thaqila inna nashi'atal laili hiya ashaddu wata'aw wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabhan tawila. Wahai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari 1/2 itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Sungguh, bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
Sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang. Barakallahu fikum. Itu perintah Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan kita sebagai umatnya, tugasnya melanjutkan perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau disuruh tartil, perlahan-lahan membacanya. Dan bacalah ketika malam hari. Makanya bacaan di malam hari lebih utama daripada bacaan di siang hari. Maka jangan isi malam harimu dengan sibuk ya nonton televisi, ngobrol ini itu. Sedangkan engkau hanya sholat beberapa menit. Membaca Quran, ayat-ayat yang pendek dan tidak dengan tartil. Cepat-cepat bacanya. Seakan-akan kau tidak ada perlunya dengan Al-Quranul Karim. Padahal bacaan di malam hari itu akan lebih mengisi jiwa kita. Apalagi kalau antum mau baca, antum sholatnya antum lihat bacaan dulu artinya ya. Antum bacalah wailul likulli humazatil lumazan. Ana mau baca ini. Kemudian antum kaji dulu artinya. Ketika antum sholat sudah ada tuh makna itu. Sehingga antum bisa mentadabburinya dalam sholat antum. Hadza wallahu a'lam bishawab ya. Faedah mudarasatul Quran ini banyak sekali. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada perjumpaan-perjumpaan yang akan datang. Barakallahu fikum. Nah, silahkan kita masuk ke sesi tanya jawab. Terima kasih jazakallah khairan Ustaz atas kajiannya. Jadi jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian sudah kita dengarkan dari Ustaz kita, Ustaz Syafiq Risa Basalama, yang terkait dengan bahwasanya kita tidak sekedar membaca Al-Qur'an, tapi harus melibatkan lisan, akal dan hati kita. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi tanya jawab dilakukan secara langsung, diajukan kepada Ustadz, namun diharapkan secara bergantian dan mohon menyebutkan nama dan chapter dari kita. Pak Fadol, silakan yang mau bertanya kepada Ustadz. Assalamualaikum Ustaz. Mansur. Waalaikumsalam warahmatullah. Mana videonya nih? Mansur, oh iya, bentar. Assalamualaikum. Allah. Allah biasa. Kok hilang lagi videonya? Baru muncul. Antum kayak ustadz aja sekarang ini udah. Meniru Ustaz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmunya bisa seperti Ustaz. Amin. Allahumma amin. Gimana? Ustaz, ya. Tadi di poin 5 kan Ustaz bilang tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai obat. Terus kemudian Ustaz sambung kepada Al-Quran di surah Yunus ayat 57. Nah, kemudian Ana mau tanya nih Tad, apakah benar Al-Quran itu bisa dijadikan sebagai media? Nah, ini media nih Tad, media atau alat penyembuh. Misalnya nih Tad, ada orang yang sakit, kemudian kita bacakan Al-Quran dengan pengharapan kita bermohon kepada Allah dengan media Al-Quran tersebut bisa disembuhkan. Nah, itu apakah perbuatan syirik? Pertama, Ustaz. Yang kedua, apakah itu salah satu termasuk penyimpangan di dalam Al-Quran, Ustaz? Nah, ini mohon penjelasannya sedikit, Ustaz. Ya. Supaya tidak ada asumsi yang salah. Barakallahu fikum. Tafadhol Ustaz, syukran. Mudah-mudahan Ustaz selalu diberikan kesehatan. Allahumma Salam amin. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Iya jamaah, ini pertanyaan yang menarik ya. Dan ini ada kaitannya, ada orang sekarang ini yang fokus berobat dengan Quran. Terus dia jadikan Quran itu untuk berobat. Dan memang betul Quran itu sebagai media untuk mengobatin seseorang dengan membacakan di tempat yang sakit. Sebagaimana hal itu telah dipraktekkan di zaman Rasul SAW oleh para sahabat Nabi SAW. Dan Nabi pun ketika beliau sakit, dalam riwayat beliau terkena sihir, itu Jibril alaihissalam membacakan kepadanya Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Namun yang jadi masalah, ada orang yang fokus dengan penyembuhan saja dari Al-Quran Al-Karim. Seakan-akan Al-Quran turun hanya untuk penyembuhan. Sehingga orang itu datang di ruqyah ya, kemudian sembuh. Hanya untuk ini Quran diturunkan? Tidak. Itu salah satu.
Makanya kalau dikatakan ada orang yang meninggalkan Al-Quran, sama sekali dia nggak mau berobat sama Al-Quran Karim, dia kalau sakit, mamanya dia nggak mau baca Al-Fatihah di tempat yang sakit untuk meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia juga meninggalkan Al-Quran Karim. Tapi juga orang-orang yang hanya menjadikan Al-Quran sebagai media untuk berobat. Karena ada orang yang ketika sakit, dia berangkat ke orang alim. Dia berangkat ke seorang ustadz. Dia minta diruqyah. Kemudian dia diruqyah. Alhamdulillah sembuh. Tapi ternyata dia tetap tidak mau baca Quran. Dia tidak mau memahami Al-Quran. Dia tidak mau mentadabburi Al-Quran. Dia tidak mau mengamalkannya, mengambil pelajaran darinya. Maka dia hanya menjadikan Quran sebagai media penyembuh. Setelah itu selamat tinggal sama Al-Quran Karim. Maka ini harus difahamkan. Sehingga ketika orang-orang yang meruqyah atau kita mengobatin orang dengan ruqyah, dengan membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu diperbolehkan, tapi tidak cukup hanya sampai di sana. Kemudian ada orang-orang yang mungkin ketika mengobatin dengan Al-Quran Karim, mereka bikin cara ini, cara itu, macam-macam. Lihat, apakah cara-cara yang seperti itu masih diperbolehkan dalam agama atau tidak? Karena muncul orang-orang yang seakan-akan dia meruqyah dengan Al-Quran. Dia membacakan Al-Fatihah. Dia membacakan ayat kursi. Padahal di balik itu sebenarnya dia adalah dukun. Dia adalah paranormal. Jadi Quran ini hanya menjadi kedok dia. Bukan media buat dia. Hanya kedok dia. Supaya dia tidak ditolak oleh masyarakat. Dan ini pernah terjadi di kota Madinah. Ana dulu punya kawan, dia sebagai pimpinan lembaga amar ma'ruf nahi munkar di kota Madinah. Dia cerita sama Ana, dulu Syafiq dia cerita, di kota Madinah ini ada ahli ruqyah. Di kota Madinah orang berangkat ke sana, Masya Allah, sembuh. Alhamdulillah dengan bacaan Quran dia sembuh ya. Cuma ada omongan, orang ini dukun. Jadi tergantung siapa yang datang sama dia. Ketika dia lihat yang datang ini, oh orang beragama gitu ya. Dari penampilan kan kelihatan. Maka dia pakai itu Quran. Namun ketika yang datang itu dari penampilannya orang yang jauh dari sholat ya. Dari ini itu. Maka dia pakai itu ilmu perdukunannya. Dia perintahkan ini, perintahkan itu. Potong ayam, pakai ini itu. Akhirnya satu orang dikirim untuk menyamar. Datang ke dia. Akhirnya orang itu ditangkap dan ketahuan. Maka hati-hati kalau bicara Quran, media untuk berobat, Allah memang turunkan sebagai syifa. Dan Rasul SAW ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu membacakan atau sahabat yang lain yang membacakan Al-Fatihah, kemudian sembuh itu orang, Rasul SAW mengatakan, dari mana kau tahu kalau Quran ini, kalau Al-Fatihah ini penyembuh? Masya Allah. Makanya salah satu nama Al-Fatihah adalah Asy-Syafiyah, yang menyembuhkan dengan izin Allah SWT. Tinggal bagaimana seorang muslim berhati-hati dalam menyikapin model-model ruqyah yang bermacam-macam, kemudian lupa dengan apa tujuan Al-Quran diturunkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Tafadhol Aki Gevi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Antum lagi di atas Ya. motor ini? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya mau bertanya Ustadz. Nah, tafadhol. Ya, saya dapat sebuah chat Ustadz bahwa untuk menjadi imam itu wajib tajwidnya harus benar Ustadz. Sedangkan saat ini kita harus sholat di rumah Ustadz. Nah, kebetulan anak tajwid anak belum benar nih Ustadz. Apakah hukum sholat saya gugur Ustadz untuk menjadi imam untuk anak dan istri saya Ustadz? Nah, Sedangkan tidak ada lagi penggantinya Ustadz selain saya. Anak-anak pada masih kecil. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Baik, barakallahu fikum. Iya jemaah.
Ini pertanyaan yang sangat berkaitan dengan kondisi sekarang ini, di mana para suami ya harus menjadi imam beneran. Sejatinya suami itu imam, tapi pandangan orang ya sekedar imam, pemimpin untuk ngurusin urusan rumah tangga. Sekarang dia plus jadi imam sholat. Imam dalam rumah tangga, imam dalam sholat. Kalau sholat zuhur asar aman dia. Oh, seakan-akan orang paling bagus bacaannya. Ketika sholat maghrib baru ketahuan nih, ternyata bacaannya nggak bener. Juga istri antum waktu nerima antum nggak pernah ngetes antum waktu itu bacaan Qur'annya. Akhirnya dapat suami yang bacaan tajwidnya mungkin belum benar. Yang mau nggak mau istri harus nerima kondisi seperti ini. Kembali kepada hukum tajwid itu sendiri. Apakah memang harus membaca dengan tajwid? Ada yang mengatakan wajib hal itu. Dikatakan kalau nggak pakai tajwid maka bacaannya nggak benar. Memang Rasulullah SAW ketika berbincang siapa yang paling pantas menjadi imam, beliau mengatakan aqra'uhum li kitabillah. Yang paling banyak bacaan Qur'annya, yang paling benar bacaan Qur'annya, yang paling faham dengan Qur'an. Bacaan Qur'annya Masya Allah banyak sehingga dia memahaminya lebih banyak lagi. Hafalannya banyak. Itu tuh kalau dikatakan siapa yang paling pantas menjadi imam. Tapi sekarang di rumah hanya ada antum yang laki. Anak-anak masih kecil. Bacaan antum tajwidnya kurang pas. Para ulama menjelaskan selama bacaannya tidak merubah makna. Selama bacaannya itu selama bacaannya itu sah buat diri dia, artinya bacaan itu sah, dia sholat dengan bacaan itu sah buat dia, maka buat makmum insya Allah sah. Tapi kalau bicara imam di luar, maka yang dipilih yang paling baik bacaannya. Sekarang kan di rumah. Antum di rumah, maka nasihat ana manfaatkan nih. Alhamdulillah jamaah. Ana benar-benar miris kalau ada orang masih nggak mau memperbaiki bacaannya. Ana punya anak tuh Yusuf, kemarin baru dapat dari Pak Ud itu dapat Quran terus sama kayak pensil yang keluar suara aja. Masya Allah. Jadi pensil itu ditaruh di ayat, keluar suaranya. Anak sampai sekarang Masya Allah ya. Apakah masih ada alasan buat antum gak mau memperbaiki bacaan antum? Sekarang antum Al-Fatihah, yang paling penting Al-Fatihah. Sejam antum mempelajari insya Allah benar tajwidnya. Sejam. Tinggal sekarang mau lewat media apa? Mau lewat YouTube ada. Mau lewat yang suara ada. 1 jam insya Allah. Makanya ketika antum masih anak tajwidnya belum benar, benerin sekarang. Sekarang benerin. Habis kajian nih, benerin. Setelah benerin umpamanya ya. Mungkin ada yang istrinya lebih baik bacaannya. Tapi dia nggak bisa jadi imam. Maka untuk setoran sama istrinya. Ini yang maknanya tadarus nanti. Orang sudah dapat, kemudian dia setorkan. Orang itu menilai apakah bacaannya udah baik apa tidak. Ini tadarus, ini mudarasah. Dan Quran dan Ramadan waktunya untuk mudarasatul Quran. Maka nasihat ana buat semuanya. Yang bacaan Al-Fatihahnya belum selesai saat ini, antum selesaikan. Saat ini, 1 jam insya Allah selesai. Antum malu, Alhamdulillah. Sekarang gak perlu ketemu orang. Antum bisa pakai media sekarang. Setelah antum udah benar bacaannya, udah pikirnya antum benar. Karena ada orang yang merasa benar, tapi ketika didengar oleh orang lain yang mengerti, bacaannya belum benar. Antum baca, setelah itu direkam. Kirimkan ke ustadz. Kalau kirimkan ke anak takut nggak dibuka aja mah. Jadi kirimkan ke ustadz, siapalah atau tadi korek kita yang bisa yang tadi baca Quran, kirimkan ke dia. Tolong dilihat bacaan anak di mana kurangnya. Satu-satu aja baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kirimkan. Gimana Alhamdulillah anak udah benar belum? Insya Allah sehari ini antum malam pantas jadi imam. Dan istri antum akan mengatakan, ya Allah bang, anak serasa di Masjidil Haram bang. Masya Allah. Kalau suaminya mau belajar. Barakallahu fikum. Jazakallah khair. Oh iya aku. Ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Aki Yunus.
Silakan. Ini Abu Maryam kayak duduk di singgasana gitu. Ya, Ustaz. Tat, Abu Maryam pakai samase itu, Tat. Oh, sama kayak kita, Bang. Masya Allah. Masya Allah. Tafadhol Aki Aufik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Taufik dari Brotherland Ustadz. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Antum Ustaz, kelihatan puasa hari ini nih. Kelihatan banget kalau puasa. Ustadz, Ana mau tanya, kalau misalkan kita mau baca Quran, boleh nggak baca Al-Qurannya dulu, nanti maknanya sama tadaburnya belakangan setelah hatam? Syukron Ustadz. Iya, barakallahu fikum. Naam jamaah. Ini ada orang yang baca Quran, hurufnya aja dia baca, dia selesaikan ya. Kemudian setelah itu dia mentadabburinya, membaca tafsirnya umpamanya, membaca artinya. Boleh nggak? Boleh-boleh aja. Tapi sebenarnya tatkala kita setiap membaca huruf, setiap membaca ayat, kemudian membaca artinya, atau 3 ayat membaca artinya, di situ ada pembiasaan di diri kita untuk menghafal makna ayat tersebut. Ketika kita baca umpamanya, Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kita biasa tuh baca, kemudian kita baca artinya. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Nanti baca ayat selanjutnya dengan artinya. Itu akan memudahkan bagi kita, karena antum akan baca Quran insya Allah sampai mati. Jadi usahakan ketika baca Qurannya sama artinya, mungkin di sini hanya sampai tingkatan membaca dengan lisan dan memahami arti dengan akal kita. Tadabbur memang perlu waktu panjang. Ada sahabat yang mentadabburi ya 10 ayat itu sampai bertahun-tahun dia. Itu lebih dalam lagi. Jadi antum paling enggak yang lebih mudah membaca ayatnya, kemudian memahami artinya, tadabburnya, nanti mau baca kitab tafsir ini, mungkin itu akan membantu antum untuk lebih memudahkan. Tapi kalau sekedar artinya, maknanya lebih utama kalau setiap antum membaca 1 ayat, antum juga membaca artinya sehingga tercipta di diri kita hafalan lah. Ayat ini hafal tuh antum sudah. Dengan bacaan itu insya Allah akan lebih mudah jamaah. Dan sekarang banyak metode ya untuk memaknai Al-Quran ini, Masya Allah. Karena ada beberapa kalimat di bahasa Arab itu yang mungkin sudah menjadi bahasa Indonesia yang biasa kita pakai umpamanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ana Aat dari Cibubur, tetangganya Ustadz Mansur Batubara. Masya Allah, Masya Allah. Kok nggak kelihatan antum? Masya Allah. Nah, Antum naik motor sarungan? Masih pakai sarung tuh. Naik motor sarungan kayaknya bang. Ana kan kebetulan dari Sunda nih Tad. Masya Allah. Jadi, Nah, kampung di Sumedang. Dan logatnya kan Sunda banget nih Tad. Masya Kalau Allah. baca Al-Quran itu kan kata-katanya suka cenderung Sunda gitu. Misalnya Ida Sunnati Abdul Jil Jalaha gitu, pakai J semua Pak. Nah itu Tad gimana Tad? Ya, jadi perbaikin. Jemaah, semua itu gini, ada hal-hal yang memang orang tidak bisa. Berbeda. Ada orang yang tidak bisa ngomong ro. Ada apa istilahnya? Yang nggak bisa ngomong ro. Cadel. Ada orang nggak bisa, lisannya memang kayak gitu. Ya udah mau diapain dia? Berarti dia ini Allah tidak akan memberatkan dia kecuali sesuai dengan kemampuan dia. Karena memang dia nggak ada ro itu keluarnya lam dia umpamanya. Ar-Rahman Rahim. Dia memang nggak keluar.
Ya, orang yang seperti ini nggak ada masalah. Karena memang seperti itu lidah dia. Dan Allah mengatakan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Tapi kalau sekedar kita terbiasa dengan dialek satu tempat, atau dengan di Indonesia ini nggak ada F. Indonesia itu nggak ada F. Semua huruf F di Indonesia itu serapan. Apakah kemudian kita umpamanya orang Indonesia karena nggak bisa pakai F, bacanya P. Umpamanya mafi jadi mapi. Mafi, mafis samawati, mapis samawati. Padahal di Arab nggak ada huruf P. Dia merubah fa jadi P. Padahal dia bisa untuk memperbaiki. Maka dia wajib untuk memperbaiki bacaannya. Karena itu hanya karena kebiasaan aja. Dan itu insya Allah mudah. Seperti huruf F. Di Indonesia nggak ada huruf F. Coba tunjukkan. Apa huruf F yang dari bahasa Indonesia? Bukan bahasa serapan. Insya Allah Bu Maryam kasih hadiah nanti. Tadi sempat keputus Ustaz. Oh, sempat keputus. Taib. Iya. Ana sampaikan lagi bahwasanya ketika seorang itu memang secara lahiriah dia itu nggak bisa mengucapkan beberapa huruf tertentu, maka nggak ada masalah buat dia. Tapi kalau karena kebiasaan, maka kebiasaan itu harus dirubah. Tadi di Sunda umpamanya nggak ada di huruf di bahasa Indonesia itu, bahasa Sunda, bahasa Jawa ya, huruf Z sama huruf F. Jadi kalau baca Syafiq Riza itu, anak punya abah panggilannya macam-macam di kampung. Rija, Risa, atau Lisa, macam-macam panggilan dia. Karena memang orang nggak biasa dengan huruf Z, dengan huruf F. Nah, tadi tanya, siapa yang bisa nunjukkan bahasa Indonesia bukan bahasa serapan, dimulai, ditengahi, diakhiri dengan huruf F. Ada hadiahnya dari Bu Maryam. Nah, yuk. Furoda. Apa? Furoda aku. Furoda, bahasa Arab mau furoda. Yuk. Yang huruf F apa V? Fanta, Ustaz, Fanta. Apa Fanta? Ya. Panta Pulang, itu. pulang. Pulang. Pulang ke rumah. Februari, Tat. Februari. Mobil Peroja tad. Apa? Mobil Peroja. Fulus. Tuh, pulus jadi pulus antum. Pulus. Wah, Masya Allah. Komandan masuk tuh. Apa lagi? Preman. Preman ya. Preman. Jadi kita lihat memang nggak ada. Makanya di sini ketika orang belajar Quran, tadi tatkala kita membicarakan bagaimana supaya mudarasatul Quran itu menjadi indah, menjadi bagus sampai kepada puncaknya, ngajinya itu talaqi. Artinya mengambil bacaan itu dari ustaz. Diajarin nih, sebagaimana Nabi SAW mengambilnya dari Jibril langsung. Didengerin tuh. Sama Nabi SAW, lalu Nabi menyetorkannya. Kemudian para sahabat juga seperti itu. Nabi membacakan kepada mereka. Supaya tidak terjadi kesalahan dalam bacaannya. Memang terjadi dulu ustadz-ustadz di kampung itu. Jazahumullah khairan. Ketika muridnya ini tidak benar makhrajnya, itu tidak langsung diperbaiki. Kenapa? Karena menurut sebagian guru itu yang penting lancar dulu bacaannya. Baru nanti diperbaiki. Padahal awal baca Quran itu adalah memperbaiki huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, tha. Itu yang diperbaiki. Bagaimana tak dia, bagaimana tha dia. Maka di sini diperlukan mudarasah. Ada orang yang menyimak. Kemudian kita setoran nih. Benar nggak bacaan ana? Ketika salah ada orang antara ha, kho, ha itu sama buat dia semuanya. Antara dal sama zal itu buat dia sama. Sin sama shin itu
Dan gurunya tidak memperbaiki. Karena menurut dia langsung baca Quran. Enggak, tetap. Memang perlu waktu. Tapi insya Allah, karena katakan tadi, ketika antum mengatakan idza juljilatil ardu jiljalaha, nggak benar bacaan tersebut. Padahal antum bisa idza zulzilatil ardu zilzalah. Hanya saja perlu pembiasaan. Ini jamaah, artinya ketika bacaan kita itu sampai merubah maknanya, maka nggak boleh yang seperti itu. Kalau urusan tajwid panjang pendeknya umpamanya, ada huruf-huruf mungkin yang jalan keluarnya sama, masih dimakfukan. Tapi kalau sudah berbeda, Zai jadi Zainuddin jadi Jainuddin. Barakallahu fiik. Belum ada tuh yang F sama Z bahasa Indonesia. Fakhri. Fanatik Ustaz. Apa? Fanatik bahasa serapan semua udah jamaah. Taib, tafadhal, yang lainnya mungkin. Assalamualaikum Ustaz. Apa? Vivo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana mau nanya Ustaz. Siap. Kriskon Ustaz. Afan tadi mau nanya masalah anak kan cadel Ustaz tapi udah antum jawab tadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah ya. Nah, kemudian Ustaz, ada kebiasaan di masyarakat kita yang sesudah membaca Quran itu pada Shadaqallahul Azim. Padahal kan itu tidak ada dalil. Itu benar apa gimana Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Ucapan Shadaqallahul Azim sejatinya tidak salah. Ucapan itu benar. Karena arti Shadaqallahul Azim adalah maha benar Allah. Dengan segala firman-Nya, maha benar Allah yang maha agung, Al-Azim, Allah Subhanahu wa taala. Namun yang bermasalah ketika menjadikan setiap kali membaca Al-Qur'an harus ditutup dengan itu. Ini yang bermasalah. Ketika kita ngelihat orang nggak pakai Shadaqallahul Azim, antum belum Shadaqallahul Azim. Ini kan akhirnya menjadikan Shadaqallahul Azim itu sebagai syariat yang harus dilakukan setiap kali membaca Al-Qur'anul Karim. Padahal Nabi SAW tidak melakukan itu. Bahkan ketika sholat pun kita baca surat, kita ruku, kita baca Allahu Akbar, takbir untuk ruku. Setelah baca Al-Fatihah, kita tidak membaca Shadaqallahul Azim. Kita membaca amin. Ada bacaan-bacaan Quran yang memang kita perlu mengikuti. Ketika ada firman Allah yang mengatakan fasabbih bismi rabbikal azim. Di situ kita mengatakan subhana rabbiyal azim. Bukan Shadaqallahul Azim. Tapi ingat Shadaqallahul Azim ucapan yang benar jemaah. Hanya peletakannya. Ketika kita membaca firman Allah, Sabbihisma rabbikal a'la. Apa yang kita baca? Subhana rabbiyal a'la. Jadi, ketika menjadikan Shadaqallahul Azim sesuatu yang harus kita bacakan setiap kali kita membaca Al-Quran Al-Karim, itu mungkin yang kurang tepat. Karena Nabi SAW tidak melakukan hal itu. Tapi ketika kita membaca firman Allah, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Tuh, sempurna kalimat Allah Azza wa Jalla, benar dan adil. Shadaqallahul Azim. Masya Allah. Maha benar Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya muslim itu ketika membaca Al-Quranul Karim diperintahkan untuk ada interaksi dia. Jadi bacaan dia interaktif tuh. Ada perintah-perintah untuk ini. Makanya Nabi SAW ketika lewat ayat-ayat tentang rahmat Allah, beliau minta rahmat Allah. Ketika lewat ayat-ayat tentang azab Allah, beliau mengatakan a'udzubillah min adzabik. Berlindung dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, tunggu di Nah, iya. Firman Allah di surat Al-An'am. Coba dibaca. Ayat
65. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum wa min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Katakanlah Muhammad, dialah yang berkuasa mengirimkan azab kepadamu dari atas atau dari bawah kakimu, atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kekuasaan kami agar mereka memahaminya. Subhanallah. Ketika turun ayat ini, ketika sampai qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum, Allah tuh yang kuasa untuk memberikan adab dari atasmu. Nabi mengatakan, a'udzu biwajhika ya Allah, aku berlindung dengan wajahmu ya Allah. Au min tahti arjulikum, atau dari bawah kalian dikasih gempa, dikasih hal-hal yang turun, yang keluar dari bumi mungkin. Nabi mengatakan, a'udzu biwajhik, aku berlindung dengan wajahmu ya Allah. Atau mencampur adukkan antara kalian, bertikai di antara kalian. Lalu Nabi mengatakan, hadza ahwan, ini lebih ringan ya Allah. Arti interaksi dengan Al-Quranul Karim. Jadi ingat, ketika kita membaca Al-Quranul Karim, dia tergantung akhir ayatnya apa. Atau kita di tengah-tengah ayat kita interaksi, meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja memang ketika sholat wajib, kita itu baca aja. Tapi ketika sholat sunnah, Nabi SAW itu berhenti di ayat-ayat azab, di ayat-ayat rahmat. Kalau ada tasbih, beliau bertasbih di situ. Kemudian kita biasa membaca, umpamanya, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Itu ada riwayat yang disahihkan. Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwasanya kita boleh mengatakan bala wa inna ala dzalika laminas syahidin. Iya ya Allah, engkau adalah hakim yang adil-adilnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya. Ustaz, berarti sudah baca Quran itu ditutup dengan apa, Ustaz? Ada yang Subhanallah, ada riwayat membaca itu doa akhir majelis ya. Kita baca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada yang nggak ditutup sama apa-apa aja. Karena antum jangan ditutup, nanti akan baca lagi insyaallah antum Al-Quran Karim. Ustaz. Barakallahu fikum. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Pertanyaan terakhir ini Assalamualaikum Ustaz. jemaah. Dua lagi. Apa Ustaz, Anda mau tanya nih Ustaz. Nah. Setahu Anda itu kan sholat tarawih itu kan termasuk sholat malam Ustaz. Nah. Boleh nggak Ustaz kita sholat tarawih itu setelah kita tidur, misalkan kita bangun jam 3, kita sholat tarawih, lalu dilanjut sholat tahajud, lalu ditutup dengan witir Ustaz. Syukran Ustaz. Artinya antum sholat tarawih tanpa witir? Witir di akhir Ustaz. Sholat tarawih 8 rakaat, ya. Lalu dilanjut istirahat sebentar, lalu dilanjut dengan sholat tahajud, lalu istirahat sebentar, ditutup dengan witir Ustaz. Siap, barakallahu fikum. Naam jamaah. Berkaitan dengan sholat tarawih, sholat tahajud, dua-duanya adalah qiyamul lail, sholat yang dilaksanakan di malam hari. Hanya memang sholat tarawih itu lebih banyak dilakukan setelah isya langsung. Adapun tahajud dilaksanakan setelah bangun tidur. Lebihnya seperti itu. Namun bukan berarti orang yang nggak tidur nggak bisa sholat tahajud. Dia tetap bisa bertahajud tanpa dia tidur. Bagaimana sekarang ketika kita sholat malam 8 rakaat setelah isya? Sebut namanya sholat tarawih. Apakah kita masih bisa melanjutkan nanti? Kita mamanya habis isya sholat nih 1 jam. Lalu istirahat kita. Kita makan, kita apalah,
relax sebentar, kemudian jam 10 kita mau sholat lagi, tambah lagi tuh kita 4 rakaat umpamanya sebelum tidur. Jadi 12 tuh tiduran. Ntar jam 2 bangun, sholat lagi. Berapa rakaat lagi? Boleh. Memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada sahabat yang bertanya tentang bagaimana pelaksanaan sholat malam. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, sholatul laili mathna mathna. Sholat malam itu dua-dua. Dua-dua sudah. Mau dua-dua berurutan, dua-dua pakai istirahat, dikenal sama tarawih, atau mau langsungan, atau bagaimana antum laksanakan seperti tadi, awal malam, tengah malam, kemudian akhir malam. Yang penting kalau takut subuh ditutup dengan witir 1 rakaat. Maka itu nggak masalah. Dan pendapat jumhur ulama, memang sholat malam itu tidak ada batasannya. Rasulullah SAW sholat memang 11 rakaat, ada riwayat 13 rakaat ya. Kemudian ada riwayat dari para sahabat 21, 23, berapapun sholat malam itu, selama dia di malam hari, maka boleh dia melaksanakannya. Hadza wallahu a'lam bis-shawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan, satu lagi tadi. Weh, ada yang lainnya, antum udah tanya tadi. Wahyu, Ustaz. Assalamualaikum, Nah, Ustaz. Wahyu dulu nih. Ntar antum. Afwan, Ustaz. Ana ini semisal Ustaz ya, semisal Ana punya moge nih, Ustaz. Terus Ana sering kebawa emosi, Ustaz. Di jalan, terus di lampu merah. Itu sebaiknya Ana jual atau gimana, Ustaz, baiknya, Ustaz? Apa? Kirim ke Jember aja antum. Nah, jamaah. Iya, berkaitan dengan yang menyebabkan antum emosi itu, emosi marah atau emosi bangga. Kalau lagi disalib nih, Ustaz, kan panas tuh, Ustaz. Yaitu Ana yang nyalip beat ya. Terus kalau lagi apa sama teman-teman biasanya San Mori gitu, itu auranya beda, Ustaz. Itu sebaiknya gimana ya, Ustaz? Subhanallah. Iya, jemaah. Ya, ini pengakuan dari salah satu anggota MBI. Apakah yang lainnya sebelum Ana jawab, apakah yang lainnya juga merasakan seperti itu? Sekarang enggak, Ustaz, setelah ngaji sama Ustaz. Terakhir ngaji itu, Ustaz, yang ujub dan ria itu. Itu yang kita berhenti sama sekali. Artinya sebenarnya ini ada di setiap anggota Moge mungkin. Hanya saja bagaimana dia menyikapinya berbeda-beda. Ada yang berusaha untuk menahan dirinya. Karena terus terang jemaah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang bagaimana karakter orang yang naik onta dan karakter orang yang naik kuda itu berbeda dengan karakter orang yang mengembala kambing. Pengembala onta yang nunggangin kuda itu beda karakternya. As-sakinah wal waqar, kata Nabi SAW. Yang namanya sakinah, ketenangan, ya, kewibawaan itu ada di orang-orang yang naik, yang ngembala kambing. Karena ngembala kambing itu berjalan kaki mereka. Ngambil sana, ngambil sini. Tapi pendakiku orang yang naikin kuda sama yang naik onta, yang ngembala onta pun itu berbeda. Bahkan Nabi SAW mengatakan al-khuyala, keangkuhan, itu adalah berada di yang biasa teriak-teriak dalam pengembalaannya. Yang naik kuda, yang membalakan onta. Itu ada sifat itu. Jadi rumah kita, kendaraan kita, motor kita, profesi kita, itu kadang-kala berdampak kepada karakter kita. Maka sekarang bagaimana antum merubah? Bukan nggak boleh. Apa dikatakan, oh kalau gitu nggak boleh ngembala onta? Boleh. Kalau gitu nggak boleh naik kuda? Boleh. Namun Rasulullah SAW ingin menjelaskan, engkau ketika naik itu seharusnya seperti apa? Penyakit itu disebutkan sama Nabi SAW. Khuyala, bahasa Arabnya khuyala. Di surat Luqman kalau nggak salah jemaah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan
Oh bukan. Wala tamshi fil ardi marhan. Naam. Baik. Ya, dibaca di surat, kok hilang surat Luqman jemaah. Naam. Surat Luqman ayat 18. 18-19 dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Waqsid fi masjika waghdud min sautik. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Barakallahu fikum. Jadi nggak apa-apa antum naik moge, tidak dilarang. Antum naik kuda, nggak dilarang. Naik mobil yang bagus, nggak dilarang. Tapi jangan sampai kendaraanmu merubah karaktermu. Kita yang harus bisa tetap menjaga karakter kita, akhlak kita. Kita bicara Quranul Karim, jangan sekedar dibaca saja, tapi akhlak Al-Quran dijalankan dalam kehidupannya. Salah satu yang berkaitan dengan tadi, moge. Tapi kalau antum ternyata nggak bisa ngontrol anak Ustaz, ya udah jual ganti motor yang biasa. Kalau antum nggak bisa ngontrol diri, karena salah satu cara merubah karakter itu dengan hijrah. Mamanya ana di tempat ini kok kayaknya ana nggak bener-bener di sini Ustaz. Ya pindah. Tapi bukan berarti ketika antum pindah, antum nggak ada godaan di tempat itu, tetap godaan itu ada. Namun mungkin lingkungan akan lebih membentuk antum untuk lebih baik lagi. Kalau dari moge antum turun ke yang motor biasa, umpamanya lah yang biasa-biasa aja, ana insyaallah lebih aman buat ana, silahkan. Tapi jangan sampai kemudian antum udah naik yang biasa, antum kemudian mulai suudzon sama yang naik moge. Tuh sombong-sombong, tuh orang nggak boleh lagi. Antum hatinya harus dijaga tetap. Hadza wallahu a'lam bishawab. Tapi jemaah, itu menjadi pertanyaan terakhir. Kita masih ada kajian 2 lagi insyaallah di bulan Ramadan ini. Jadi jangan terburu-buru. Pertanyaannya disimpan. Taib, ana kembalikan kepada Abu Maryam. Tafadhal. Terima kasih Ustaz. Demikian kajian yang disampaikan Ustaz kita dengan judul tidak sekedar membaca. Tidak sekedar membaca ini adalah tidak sekedar membaca Al-Quran. Jadi kita harus mentadaburi Al-Quran itu sendiri sehingga bermanfaat bagi kita semua. Kemudian kami mengucapkan juga kepada Ustadz dan timnya yang di Jember, jazakallahu khairan Ustadz atas pilihan hari ini. Mudah-mudahan Ustadz dan timnya di Jember mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Syukran. Jazakallah khair Ustaz. Khairan kasiran Pak Ustaz. Jazakallah khair. Allahumma shalli ala kayaknya kita nggak keluar kota lagi sebenarnya. Allahu Akbar.
ada tentara. Anak pernah gue. Anak pernah kajian di Surabaya, langsung ke Medan, kajian sekali yang di bandara itu, terus langsung ngisi lagi ke Jakarta, besoknya langsung ke bayangin itu 2 hari.